Nah, di dalam perjalanan tadi ditanyakan mengenai keadaan di mana terjadinya satu kondisi yang stuck. Benar. Atau yang kalau disebut sebagai case ya, masalah yang tentunya bagi kami sebagai pelaku usaha, masalah ini bila tidak diselesaikan dan tidak dituntaskan akan menggerus usaha kami ya, pelaku usaha, kemudian juga akan mengorbankan investor ya. Kita pelaku usaha karena korporasi, retail modern karena korporasi, di belakang kita itu adalah investor. Baik domestik maupun global. Dan yang ketiga, dapat membuat ketidaklancaran koordinasi dan komunikasi kita sebagai mitra pemerintah bila ini tidak selesai. Case-nya apa atau masalahnya apa, stuck-nya apa? Ya, satu poin yang saya akan sampaikan di sini adalah mengenai penyelesaian rafaksi minyak goreng. Nah, itu tuh. Nah, Itu tuh. ini jadi stuck. Ini jadi masalah. Ini yang utama saat ini. ya, Pak. Yes. Karena ini akan memberi dampak kepada yang tadi ya, beberapa hal ya. Kemudian komunikasi dan koordinasi kita sebagai mitra pemerintah bisa putus karena Gara-gara adanya rafaksi yang belum diselesaikan. Anggota kami Aprindo akan a priori untuk setiap tugas yang diberikan pemerintah untuk dampaknya di depan, ya. mendukung HET atau harga acuan, kemudian investor kita bisa balik belakang, bisa meninggalkan retail karena dianggap kok tidak konsisten pemerintah membuat peraturan, bukannya dipenuhi malah sekarang dibelakangi ya, disolimi. Kemudian juga membuat kita akhirnya tidak bisa meningkatkan kinerja atau produktivitas daripada retail kita atau toko kita, gerai kita, karena masih ada hutang yang belum dibayar oleh pemerintah. Nah, jadi kaitan dengan rafaksi, ya mungkin saya ceritakan kronologisnya. Kronologisnya saya bagi dengan 3 poin. Yang poin pertama faktanya, kemudian yang kedua bagaimana prosesnya, perjalanannya, dan yang ketiga harapan kita. Yang pertama fakta. Fakta kita ketahui bahwa di akhir tahun 2021 harga minyak goreng khususnya yang bersumber dari CPO ya, kita tahu pada saat itu sangat tinggi ya, sangat meningkat ya. Sudah dimulai dari pertengahan tahun 2021 dan memuncak pada kuartal keempat tahun 2021 atau di akhir 2021. Ketika harga CPO untuk global, di mana Indonesia adalah penghasil CPO terbesar, itu meningkat drastis. Nah, alhasil tentunya pelaku usaha hukum ekonomi. Ya. Satu sisi karena memang globalisasi, harga di global itu meningkat, ya sebagai pelaku usaha hukum ekonomi tentu akan menggerek harga yang di dalam negeri atau domestik. Karena sumbernya sama, CPO. Ya. Jadi CPO yang diekspor maupun CPO yang dijadikan olin atau dijadikan nanti minyak goreng, itu sumbernya sama, kelapa sawit kan. Nah, jadi ketika CPO-nya naik, otomatis mempengaruhi CPO buat domestik, minyak goreng domestik. Nah, itu terjadi di kuartal 3-4 2021 sehingga harganya sangat tinggi untuk minyak goreng pada saat itu, berkisar antara harga Rp20.000 harga jual sampai Rp24.000 per liter. Itu tahun 2021 21 kemarin, akhir, yes. 21 akhir ya, November ya. Jadi dari harga tersebut 20.000 sampai 24.000 jelas sangat tinggi ya, karena memang sebelum itu ya, tahun-tahun sebelumnya 14. Itu berkisar antara nilai sekitar 12 ya, 13 sampai dengan harga 16-17. Nah, jadi apa yang terjadi pada saat itu, Aprindo diminta oleh pemerintah untuk kembali bertugas ya, kembali memberikan supportnya untuk 2 hal. Satu adalah kestabilan harga dan juga ketersediaan barang. Nah, kaitan dengan kestabilan harga tentu itu bagian yang tidak akan terlepas dengan ketersediaan barang yang disiapkan atau diproduksi oleh produsen. Karena Aprindo retail ini kan tidak memproduksi. Benar. Yang memproduksi adalah produsen minyak goreng dan distributornya yang menyalurkan. Nah, akhirnya kita dipertemukan, saya ingat betul di akhir November 2021, bagaimana caranya menjelang Natal tahun baru tahun 2021, supaya harga bukan cenderung meningkat, tapi cenderung menurun.
Bagaimana caranya? Nah, itu kita dikumpulkan produsen dengan retail ya di kantor Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan pada saat itu Pak Muhammad Lutfi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, saat itu yang bertugas adalah Pak Oke Nurwan, kemudian para eselon 2, eselon 3, Pak Isi Karim, Pak Indra, dan seterusnya. Nah, pada saat itu diambil satu kesimpulan untuk menghadapi Nataru, produsen perlu menstabilkan harga dengan cara mengurangi harga beli. Kan sudah untung dari CPO, ekspor. Kenapa enggak jadi untuk domestik coba pikirkan, kasih harga yang rendah, harga yang terendah, kemudian supply barangnya pastikan, jangan ada kelangkaan. Karena mereka yang produksi ya. Kita di retail juga begitu, diingatkan harga yang terbaik nanti dari produsen, tidak boleh melebihi daripada keuntungan-keuntungan yang standar ya. Jalankan, yang penting rakyat Nataru bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dari masa itu. Ya, kami peritel tentunya setuju dan siap mendukung dan tinggal menunggu produsen ya bagaimana mengirimkan barang dengan harga yang lebih terjangkau dan juga ketersediaan barang. Nah, kenyataannya dari harapan yang diminta oleh pemerintah secara komitmen, secara lisan. Pada akhir Desember, kita semua menyampaikan lagi kepada Kementerian Perdagangan bahwa yang diharapkan 100%, terpasok itu hanya 25%, 30% dengan harga yang terjangkau. Ya, dengan kemasan sederhana. Pada saat itu istilah harga terjangkau adalah kemasan sederhana. Jadi kemasan ada 3 macam harga. Kemasan premium, kemasan sederhana, dan curah. Nah, retail minta, karena retail tidak menjual harga curah, retail minta kemasan sederhananya diperbanyak. Supaya harga kemasan sederhana itu yang lebih murah, lebih terjangkau, itulah yang menjadi bekal buat masyarakat konsumsi pada saat Nataru 2021. Harga premium memang itu bebas, harganya bebas. Nah, ternyata kemasan sederhana hanya meningkat 25%. Yang diharapkan bisa meningkat 100%. Sangat signifikan, tapi hanya 25, nggak sampai 30% supportnya daripada produsen. Sehingga kami laporkan kepada Kementerian Perdagangan dan dimitingkan lagi, ya kembali lagi hukum ekonomi tetap lebih kuat, karena saat itu harga CPO ekspor itu sangat bagus, sangat tinggi. Ya memang satu sisi kita mendapatkan devisa, ya dari nilai tingginya harga ekspor CPO itu. Tapi satu sisi, ya CPO dalam negeri kalau tidak diatur, tidak ada peraturannya, jadi juga tetap tinggi. Nah itu jadi problemnya, karena ngikuti indikator harga CPO ekspor. Nah, jadi pada saat itu kita sudah laporkan bahwa kita tidak dapat supply minyak goreng kemasan sederhana dengan harga terjangkau itu, sehingga kita tidak bisa menyediakan harga yang murah atau stabil atau terjangkau. Nah, oleh Kementerian Perdagangan akhirnya, ya ini selesailah 2021 akhir. Di tanggal 2 Januari itu Rakortas ya, 2 dan 3 itu ada Rakortas yang dipimpin oleh Pak Presiden dan itu ada di media. Presiden tentunya menugaskan Kementerian Perdagangan untuk mengambil wewenang ya, melakukan wewenang dalam hal intervensi pemerintah untuk kestabilan harga dan ketersediaan barang minyak goreng. Nah, perintah itu kemudian diolah oleh Kementerian Perdagangan, oleh Menteri Perdagangan pada saat itu, Pak Muhammad Lutfi, dan Dirjennya Perdagangan Dalam Negeri, Pak Oke Nurwan, serta seluruh staf, itu menyiapkan satu permendak yang sifatnya adalah, ya yang kita ketahui di dalam Permendak 1 tahun 2022 itu, mengangkat atau menugaskan BPDPKS, Badan Penyelenggara Dana Perkebunan Kelapa Sawit, untuk menyediakan alokasi subsidi untuk harga minyak goreng yang terjangkau masyarakat ya Pak. Karena ketika perintah dalam Rakortas untuk menurunkan harga, ya memang tiada lain caranya paling cepat adalah memberi subsidi supaya kepada rakyat, supaya harga itu bisa turun dan subsidinya itu dibayarkan oleh pemerintah.
Nah, pada saat itu keluarlah Permendak 1 yang membayarkan untuk subsidi itu dari harga keekonomian pada saat itu yang ditetapkan oleh Rakortas 17.260 harga beli untuk dijual dengan harga 14.000, ya berarti ada 3.260 selisih harga itu 3.260 itu dalam Permendak 1 ditugaskanlah BPDPKS yang membayar. Jadi BPDPKS ini Badan Penyelenggara Dana Perkebunan Kelapa Sawit ini di bawah Poksi Kementerian Keuangan itu diberi tugas untuk membayarkan subsidi atau alokasi perbedaan dari harga keekonomian dengan harga jual. Walaupun pada saat itu kerugian pertama yang terjadi pada saat penentuan satu harga 14.000 tadi, itu adalah ketika sebenarnya harga tersebut itu di atas harga keekonomian kita mendapatkannya. Kita mendapatkan harga belinya pada saat itu nggak 17.260. Kita dapatkan belinya itu sudah 19.000. 20.000 bahkan di beberapa daerah bahkan luar Jawa bisa 21.000 per liternya. Tapi ya Rakortas meminta untuk kita dipatok dengan harga beli 17.260 supaya bisa menjual dengan harga 14.000 dan 3.260 itu dibayar selisih dari itu ya? subsidi alokasi dana BPDPKS. Jadi